Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi 9 yang berjudul Struktur dan Desain Organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama adalah Gita Permata Umi, yang kedua adalah Dea Mulia Izati, yang ketiga Jenita Himala, dan yang keempat adalah Latifah Azira. Sebelum memulai, seperti yang kita ketahui, dalam dunia bisnis dan manajemen, organisasi yang efektif tidak hanya membutuhkan visi dan strategi yang kuat, tetapi juga struktur internal yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Struktur dan desain organisasi merupakan elemen penting dalam membentuk sistem kerja yang efisien. Dalam suatu organisasi, tanpa struktur yang jelas, organisasi akan mengalami kekacauan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, sedangkan desain yang buruk akan menyebabkan ketidaksesuaian antara proses kerja dengan kebutuhan organisasi. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai definisi struktur organisasi. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka formal yang menggambarkan pembagian tugas, koordinasi aktivitas, dan aliran wewenang dalam sebuah organisasi. Struktur ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, serta bagaimana informasi dan instruksi mengalir di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, struktur organisasi yang baik, tentu setiap individunya mengetahui perannya dan tanggung jawabnya dengan jelas. Struktur ini sangat penting karena berfungsi untuk menciptakan peraturan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Beberapa tipe struktur organisasi yang umum digunakan yaitu struktur fungsional, struktur divisional, struktur matriks, dan serta struktur yang berbasis tim. Baik, hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu desain dan bagian organisasi. Desain organisasi adalah proses menyusun struktur organisasi agar sesuai dengan tujuan strategis dan lingkungan operasional perusahaan. Dalam proses ini, manajer akan menentukan bentuk organisasi yang paling efektif, menentukan unit kerja, mengelompokkan tugas-tugas, serta menentukan hubungan kerja antar unit. Selanjutnya, bagian organisasi. Bagian organisasi adalah representasi visual dari struktur tersebut. Bagian ini dapat berbentuk vertikal yang menunjukkan hierarki wewenang dari atas ke bawah, atau horizontal yang menekankan kolaborasi antar tim dan peran yang setara. Sebagai contoh, dalam struktur fungsional, organisasi dibagi berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Sedangkan dalam struktur metrik, karyawan dapat melaporkan kepada dua atasan sekaligus, misalnya manajer proyek dan manajer fungsional. Desain organisasi yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat aliran informasi, dan minimalkan konflik dalam pembagian tugas. Saya kembalikan ke moderator. Ya, yang akan dibacakan oleh Jenita. Kepada Jenita, saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Salah satu aspek penting dalam desain struktur organisasi adalah sejauh mana pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat atau tersebar. Disinilah konsep sentralisasi dan desentralisasi berperan. Yang pertama itu ada sentralisasi, yaitu kondisi di mana keputusan penting dibuat oleh manajemen puncak. Ini memungkinkan kontrol yang lebih besar dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, sentralisasi juga bisa memperlambat proses pengambilan keputusan karena semua hal harus melewati pusat. Yang kedua ada desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang kepada unit-unit atau departemen di tingkat bawah. Ini merupakan fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, terutama organisasi besar atau yang tersebar secara geografis. Struktur organisasi sangat dipengaruhi oleh tingkat sentralisasi atau desentralisasi. Semakin tinggi tingkat sentralisasi, maka struktur cenderung tinggi atau banyak jenjang manajemen.
Sedangkan dalam desentralisasi, struktur cenderung datar atau lebih sedikit jenjang. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah materi terakhir yang akan dibacakan oleh Gita. Kepada Gita kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan koordinasi dan rentang manajemen. Agar struktur organisasi dapat berjalan dengan baik, diperlukannya koordinasi yang efektif antar unit kerja. Koordinasi adalah proses menyelaraskan aktivitas dari berbagai bagian organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan konflik antar bagian, duplikasi pekerjaan, atau bahkan kegagalan proyek. Rentang manajemen atau span of control adalah jumlah bawahan yang langsung diawasi oleh seorang manajer. Dalam struktur yang memiliki rentang manajemen yang sempit, seorang manajer mengawasi sedikit karyawan yang biasanya menghasilkan lebih banyak tingkat manajemen dan struktur yang tinggi. Sebaliknya, struktur dengan rentang manajemen luas memiliki sedikit lapisan manajemen dan struktur yang lebih datar. Koordinasi dan rentang manajemen ini berkaitan erat. Dalam struktur datar, dibutuhkan sistem koordinasi yang lebih kuat karena manajer mengawasi lebih banyak orang. Oleh karena itu, dalam menyusun struktur organisasi, perlu dipertimbangkan batas kemampuan manajer untuk mengawasi bawahannya secara efektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Dari penjelasan dari rekan-rekan saya dapat kami simpulkan bahwa struktur organisasi menentukan alur kerja dan tanggung jawab dalam organisasi. Sedangkan desain organisasi bertujuan untuk menyusun struktur yang paling sesuai dengan strategi dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pemilihan antara sentralisasi dan desentralisasi akan mempengaruhi bentuk struktur organisasi, di mana struktur yang desentralisasi cenderung lebih datar dan fleksibel, sedangkan desentralisasi menghasilkan struktur yang lebih birokratis. Yang ketiga, koordinasi yang efektif dan rentang manajemen yang tepat sangat penting dalam menjaga efisiensi organisasi, serta memastikan bahwa seluruh bagian organisasi bekerja secara harmonis menuju tujuan bersama. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.